Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita punya studi kasus manajemen klasik dari Peter Drucker nih. Rasanya relevan sekali loh dengan banyak tantangan organisasi modern. Iya, betul. Anda mungkin pernah merasakan sendiri atau lihat di perusahaan Anda betapa rumitnya mengelola tim atau unit yang gimana ya tersebar di banyak lokasi atau punya spesialisasi yang beda-beda banget. Pasti sering terjadi itu. Nah, kita akan kupas tuntas studi kasus nomor 45, koordinasi riset dalam industri farmasi. Coba bayangkan sebuah raksasa farmasi global. Oke, Punya laboratorium riset canggih, bukan cuma satu, tapi 5. Tersebar di Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Prancis, dan Jepang. Wah, kedengarannya kayak mimpi ya punya sumber daya sebesar itu. impresif sekali memang. Tapi justru disitulah masalahnya bersembunyi. Jadi misi kita hari ini adalah membedah mengapa koordinasi jadi begitu sulit di tengah kesuksesan yang tersebar ini. Sekaligus kita cari prinsip manajemen abadi dari Drucker. Oke, mari kita mulai bedah kasus ini. Masalah koordinasi itu justru muncul karena kesuksesan di unit-unit terpisah. Oh, menarik itu. Justru karena sukses ya? Iya, mengelola riset apalagi yang inovatif dan mahal kayak di farmasi, itu udah kompleks. Nah, tambahkan dimensi geografis, beda budaya kerja antar negara, sejarah masing-masing unit. Wah, tantangannya jadi berlipat ganda. Ini bukan cuma soal logistik loh, bukan sekedar kirim sampel antar lab. Tapi lebih fundamental, gimana caranya menyatukan pemikir-pemikir cemerlang yang terpisah ribuan kilometer. Yang mungkin fokusnya beda-beda, supaya mereka bisa saling memperkaya, bukan malah jalan sendiri-sendiri atau lebih parah, tumpang tindih. Betul, betul. Yang bikin kasus Drucker ini relevan terus adalah, yaitu tadi, gimana perusahaan dengan sumber daya finansial dan intelektual segede itu justru menghadapi problem koordinasi mendasar. Ini pelajaran penting. Punya banyak sumber daya itu nggak otomatis berarti punya sinergi. Menarik sekali poin tentang paradoks kesuksesan itu. Coba kita lihat lebih dekat. Gimana sih kesuksesan yang tersebar ini terbentuk di perusahaan farmasi ini? Kalau dari sumber Drucker kan, perusahaan ini namanya nggak disebut ya, Iya, nggak disebut. 20-an. Lama juga ya. Banget. Terus ada di Inggris Raya. Akarnya dari riset penisilin zaman Perang Dunia II. Katanya sih keahlian fundamental soal antibiotik waktu itu memang adanya di Inggris. Jadi ya masuk akal bikin lab di sana. Betul. Dan perhatikan deh, pendirian lab-lab awal ini kan kayaknya didorong kebutuhan spesifik atau lokasi keahlian ya. Tapi ceritanya berlanjut nih, dan mulai kelihatan pola yang agak beda untuk lab-lab berikutnya. Iya, lab ketiga muncul di Irlandia. Ini unik nih pemicunya. Ternyata karena insentif pajak yang menarik banget dari pemerintah Irlandia buat bangun pabrik baru. Oh, jadi awalnya pabrik ya? Iya, awalnya fokus produksi. Tapi karena banyak ilmuwan Irlandia berbakat kerja di sana, perusahaan akhirnya kembangin fasilitas riset penuh, biar mereka nggak dibajak atau pindah gitu. Jadi ada unsur reaktif dan oportunistik di sini. Memanfaatkan situasi ya? Terus yang keempat di Prancis. Ini fokusnya spesifik banget. Produk veteriner atau kesehatan hewan. Bidang yang katanya memang keunggulan Prancis. Nah, ilmuwan spesialis di sana kabarnya gimana ya, agak enggan gitu pindah ke AS atau Inggris. Jadi perusahaan jemput bola lah bikin lab di Prancis. Oke, jadi menyesuaikan dengan talenta lokal juga. Dan yang kelima di Jepang melengkapi gambaran ini, awalnya ini bukan lab milik penuh loh, tapi joint venture, kerjasama gitu sama perusahaan lokal Jepang. Oke. Pas bisnisnya berkembang pesat, baru deh perusahaan global ini akuisisi penuh operasinya. Lab Jepang ini terus mengembangkan keahlian unik di kedokteran tropis, pakai talenta lokal. Meskipun di awal-awal katanya ada kendala bahasa Inggris tuh buat komunikasi antar lab. Wah, lengkap ya ceritanya? Jadi kalau kita rangkai ceritanya nih, pendirian 5 lab ini tuh bukan hasil dari sebuah cetak biru atau grand design strategis dari awal gitu ya. Kedengerannya lebih kayak tambal sulam gitu. Ada yang karena sejarah, karena pajak, karena ahli lokal nggak mau pindah, ada yang karena akuisisi. Persis. Nah, apakah pola pertumbuhan kayak gini umum terjadi dan memang rentan masalah koordinasi ya jadinya? Oh, umum sekali. Terutama di perusahaan multinasional yang tumbuhnya cepat atau lewat akuisisi. Pertumbuhan organik atau oportunistik, kayak manfaatin pajak di Irlandia,
Akuisisi joint venture di Jepang seringkali terjadi tanpa perencanaan integrasi yang matang di awal. Jadi nggak dipikirin dari awal gimana nyambunginnya ya? Iya, di atas kertas kedengarannya bagus kan? Wah, kita sekarang punya lab di 5 negara maju. Tapi kenyataannya, tiap lab itu berkembang dengan sejarahnya sendiri, fokus risetnya sendiri. AS mungkin riset nasar, Prancis veteriner, Jepang tropis, bahkan mungkin budaya kerja dan sistem operasionalnya beda-beda. Pasti beda lah ya antar negara gitu. Nah, secara alami, ini menciptakan apa yang sering kita sebut silo. Kantong-kantong pengetahuan, keahlian, operasional yang terisolasi satu sama lain. Silo. Kalau kita hubungkan ke gambaran lebih besar, ini contoh klasik banget. Gimana kesuksesan dan spesialisasi di unit terpisah yang mungkin bikin tiap kepala lab bangga ya, justru nggak otomatis menghasilkan sinergi atau efisiensi buat perusahaan secara keseluruhan. Malah bisa sebaliknya. Justru jadi masalah ya? Iya. Potensi kolaborasi lintas keahlian yang luar biasa, coba bayangkan. Gabungin riset dasar NIS sama keahlian tropis Jepang, itu jadi nggak tergali sama sekali. Hilang begitu saja potensinya. Dan ironisnya, masalah ini akhirnya meledak ya. Drucker nulis kalau keluhan datang bukan cuma dari 1 atau 2 lab, tapi dari semua 5 laboratorium. Keluhannya sama semua, nggak ada koordinasi. Kebayang nggak sih frustrasinya? Pasti frustrasi banget ya. Kerja di perusahaan segede itu, tapi rasanya kayak kerja di pulau terpencil. Apa aja sih konsekuensi nyata dari kurangnya koordinasi ini menurut kasusnya? Konsekuensinya itu, merugikan banget dan banyak lapisannya. Pertama, yang paling jelas itu duplikasi usaha. Oh, kerjaan yang sama dikerjain 2 kali gitu. Bisa jadi, tim di Inggris sama tim di AS ngerjain proyek riset yang mirip banget. Pakai sumber daya mahal, uang, waktu, tenaga ahli, tanpa tahu satu sama lain. Ini kan pemborosan luar biasa. Iya, pemborosan banget. Kedua, kebalikannya juga terjadi. Pekerjaan penting dan menjanjikan justru nggak dilakukan sama sekali. Loh, kok bisa? Karena ada asumsi salah. Mungkin lab Prancis mikir, riset X ini pasti udah dikerjain tim AS yang lebih gede. Padahal tim AS nggak ngerjain karena fokus ke hal lain. Peluang emas buat inovasi kelewat gitu aja, karena nggak jelas siapa ngerjain apa. Wah, sayang banget ya. Ketiga, ada kesulitan internal yang nyata banget buat para perisetnya. Mereka nggak tahu harus nanya ke siapa di lab lain kalau mentok, butuh saran ahli di bidang spesifik, atau sekedar pengen diskusi soal minat riset yang sama. Coba bayangin frustrasinya ilmuwan muda brilian, penuh ide, tapi ngerasa terisolasi. Nggak bisa akses kekayaan pengetahuan yang sebenarnya ada di perusahaannya sendiri, cuma karena kepisah geografi dan struktur organisasi yang, kurang bagus. Disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik dan mungkin jadi inti pelajaran dari Drucker. Potensi inovasi gabungan dari kelima lab ini pasti luar biasa besar kan? Tapi terhambat bukan karena kurang dana atau talenta, Bukan, sama sekali. tapi murni karena masalah komunikasi dan koordinasi internal. Ini kayak punya orkestra kelas dunia, tapi tiap musisi mainin lagunya sendiri-sendiri. Hasilnya bukan harmoni, tapi ya kekacauan. Tepat sekali. Analoginya pas banget. Dampak masalah koordinasi ini jauh melampaui sekedar inefisiensi biaya atau pemborosan sumber daya yang kelihatan di laporan keuangan. Lebih dalam lagi ya. Jauh. Yang paling krusial itu hilangnya peluang inovasi radikal. Inovasi besar itu seringkali muncul dari persilangan disiplin ilmu atau pendekatan yang beda. Kombinasi keahlian kimia dasar di satu lab dengan biologi molekuler di lab lain, atau penerapan temuan riset veteriner ke kedokteran manusia, ini semua butuh kolaborasi aktif. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya? Nggak bisa. Tanpa itu, inovasi cenderung inkremental aja, cuma perbaikan kecil di bidang masing-masing. Selain itu, jangan remehkan dampak ke human capital. Periset itu aset termahal dan paling berharga loh di industri farmasi. Iyalah, otaknya perusahaan kan? Kalau mereka frustrasi karena kerja kerasnya sia-sia, ngerasa nggak didukung, atau nggak bisa kolaborasi sama rekan sejawat di lab lain, moral mereka pasti turun drastis. Produktivitas menurun. Dan yang paling buruk, talenta terbaik bisa cabut ke kompetitor yang nawarin lingkungan kerja lebih kolaboratif. Wah, itu bahaya banget. Makanya, ini menimbulkan pertanyaan fundamental buat manajemen. Gimana caranya? Secara proaktif, merancang dan memelihara sistem supaya informasi ngalir lancar dan kolaborasi tumbuh subur di jaringan global yang kompleks ini.
Nggak cukup cuma berharap itu terjadi sendiri. Harus diusahakan. Menyadari gawatnya situasi ini, perusahaan dalam kasus ini akhirnya ambil langkah besar ya. Mereka nggak lagi nunjuk koordinator yang, kayaknya nggak punya kuasa gitu. Iya, koordinator yang mungkin cuma bisa menghimbau ya. Ya, Dr. Rodney van Delden. Latar belakangnya menarik nih. Lahir di Belanda, sekolah di AS, punya pengalaman kerja di lab Inggris. Jadi dia punya pemahaman lintas budaya. Oke, itu modal bagus. Tapi yang paling penting, dia itu kepala riset seluruh perusahaan yang pertama. Dan kunci perubahannya ada di sini. Van Delden diberi kontrol penuh atas anggaran semua 5 laboratorium riset. Nah, ini dia. Anggaran. Ini bukan sekedar ganti nama jabatan loh. Ini pergeseran kekuasaan yang signifikan banget. Sinyal kalau perusahaan beralih dari sekedar berharap ada koordinasi menjadi manajemen riset yang aktif dan terpusat. Langkah ngasih kontrol anggaran ke Dr. Van Delden ini adalah titik balik strategis. Kenapa penting banget? Karena di banyak organisasi, koordinasi tanpa kontrol sumber daya itu seringkali cuma macan kertas. Nggak ada giginya ya. Betul, Anda bisa bikin bagan organisasi keren, ngadain rapat koordinasi rutin, tapi kalau tiap kepala lab masih pegang penuh anggaran unitnya, ya mereka bakal cenderung prioritasin agenda lokal mereka sendiri. Dengan pegang kendali anggaran, Van Delden dapat tongkat sekaligus wortel yang nyata. Maksudnya gimana tuh? Dia bisa ngarahin prioritas riset sesuai strategi perusahaan secara keseluruhan, bisa mendanai proyek-proyek lintas lab, bahkan mungkin menghentikan dana buat proyek yang tumpang tindih atau nggak strategis. Ini alat manajemen yang kuat buat mendorong kolaborasi yang sebelumnya gagal dicapai cuma lewat himbauan. Tapi kontrol terpusat kayak gini bukannya ada risikonya juga ya? Tadi Anda sempat singgung soal potensi mematikan inisiatif lokal atau semangat kewirausahaan di masing-masing lab. Gimana Van Delden bisa menyeimbangkan ini? Nah, itu dia tantangan kepemimpinannya. Di satu sisi kan harus menyatukan dan mengarahkan, tapi di sisi lain nggak boleh terlalu merintah dari atas sampai lap-lap ngerasa kayak robot pelaksana aja. Itu tantangan kepemimpinan yang krusial banget buat Van Delden dan buat siapapun di posisi serupa. Pergeseran dari koordinasi yang cenderung informal dan sukarela ke manajemen riset terpusat dengan kontrol anggaran memang perlu strategi riset terpadu. Perlu penetapan tujuan bersama, kayak OKR atau KPI yang selaras antar lab, terus sistem evaluasi kinerja yang konsisten. Oke, itu bagusnya. Badus buat efisiensi dan keselarasan strategis. Tapi risikonya nyata. Bisa muncul birokrasi baru, proses ambil keputusan jadi lambat, dan yang paling bahaya, inisiatif atau ide-ide aneh tapi potensial dari bawah, bottom-up innovation, bisa terhambat karena harus sesuai prioritas pusat. Kepala lab yang tadinya otonom bisa ngerasa kehilangan kuasa dan demotivasi. Wah, iya juga ya. Jadi, seni manajemen di sini adalah gimana Van Delden pakai otoritas anggarannya bukan sebagai alat kontrol absolut, tapi sebagai fasilitator kolaborasi. Mungkin dengan cara alokasiin sebagian anggaran khusus buat proyek bareng antar lab, atau bikin platform berbagi pengetahuan yang aktif, atau bangun sistem insentif yang menghargai kolaborasi lintas batas. Kuncinya itu, bangun kepercayaan dan komunikasi dua arah, biar lab-lab merasa jadi bagian dari satu tim global yang lebih besar, bukan cuma unit pelapor ke kantor pusat. Ini keseimbangan yang sulit banget dicapai. Benar sekali. Kasus ini memang nggak ngasih jawaban akhir ya tentang apa yang seharusnya dilakukan Van Delden. Tapi lebih menyoroti kompleksitas masalahnya dan pentingnya langkah pertama yang diambil yaitu sentralisasi anggaran itu. Betul. Ini membawa kita ke pertanyaan inti nih, baik dari kasus Drucker maupun buat kita renungkan. Dengan mandat baru dan kontrol anggaran ini, apa langkah konkret pertama yang paling krusial buat Dr. Van Delden untuk mulai mengurai benang kusut koordinasi ini? Pertanyaan bagus. Apa dia harus langsung rombak struktur organisasi riset? Atau fokus dulu bangun sistem komunikasi baru, misalnya platform internal, atau rapat rutin antar kepala lab? Atau mungkin lebih taktis, langsung inisiasi beberapa proyek riset lintas laboratorium sebagai pilot project kolaborasi? Atau desain ulang sistem insentif biar bonus periset terkait sama suksesnya kolaborasi? Banyak banget ya opsinya. Banyak sekali. Dan kemungkinan besar, nggak ada satu peluru perak atau solusi tunggal. Solusi yang efektif itu mungkin kombinasi dari beberapa pendekatan tadi. Kombinasi ya. Merombak struktur mungkin perlu jangka panjang, tapi bisa disruptif banget di awal. Bangun sistem komunikasi canggih juga penting, tapi teknologi aja nggak cukup tanpa perubahan budaya.
Proyek lintas lab bisa jadi cara bagus buat maksa kolaborasi terjadi dan bangun hubungan, tapi perlu dipilih hati-hati biar sukses dan jadi contoh positif. Sistem insentif juga kuat, tapi susah desainnya biar adil dan benar-benar dorong perilaku yang diinginkan. Jadi langkah pertamanya apa dong? Langkah pertama, Van Delden mungkin harus fokus ke diagnosis yang lebih dalam dulu dan bangun koalisi di antara para kepala lab. Mungkin dia perlu datangin semua lab, dengerin keluhan dan aspirasi mereka langsung. Identifikasi duta perubahan di tiap lokasi. Terus, bareng-bareng rumusin beberapa prioritas awal yang paling mendesak dan paling mungkin dicapai, quick wins gitu, buat bangun momentum. Itu masuk akal banget. Jadi sebelum ambil keputusan besar, lakukan tur mendengarkan dulu, bangun fondasi kepercayaan. Nah, memikirkan berbagai kemungkinan langkah ini juga jadi pertanyaan menarik untuk Anda, pendengar kami. Kalau Anda ada di posisi Dr. Van Delden, menghadapi 5 pusat riset hebat tapi terfragmentasi di 5 negara, dengan mandat baru dan kontrol anggaran di tangan, langkah pertama apa yang akan Anda prioritaskan untuk mulai menjembatani silo-silo ini? Merangkum kasus ini ya, esensi tantangannya itu yang mengintegrasikan unit-unit yang punya sejarah, keunggulan, dan mungkin egonya sendiri, jadi sebuah orkestra riset global yang harmonis. Ini tugas manajemen strategis tingkat tinggi? Bukan tugas mudah pastinya. Sama sekali bukan. Kasus Drucker ini, meskipun dari era yang beda, secara gamblang menunjukin bahwa tanpa kepimpinan yang jelas, struktur organisasi yang memfasilitasi, bukan menghalangi kolaborasi, dan sistem komunikasi baik, teknologi maupun budaya yang memungkinkan aliran pengetahuan lintas batas, potensi terbesar dari sumber daya yang tersebar itu nggak akan pernah terwujud. Koordinasi itu nggak terjadi otomatis, ia harus dikelola secara aktif dan berkelanjutan. Tetap, pelajaran dari kasus farmasi ini tetap relevan ya, entah Anda ngelola tim software yang tersebar di zona waktu beda, jaringan cabang bank, atau departemen beda di satu gedung. Prinsipnya sama, gimana mecah silo dan bangun jembatan, biar keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Benar sekali. Skala global cuma nambah lapisan kompleksitas, kayak bahasa, budaya, zona waktu, tapi akar masalah koordinasinya seringkali sama aja. Jadi, apa yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan kita hari ini? Mungkin ini jadi pemicu buat evaluasi lagi. Seberapa efektif sih tim Anda berkomunikasi, terutama yang nggak duduk sebelahan? Apakah tujuan antar departemen atau unit bisnis Anda udah selaras, atau jangan-jangan malah saling tabrakan tanpa disadari? Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal. Kita udah bicara panjang lebar soal biaya nyata dari koordinasi buruk, duplikasi usaha, pemborosan sumber daya, peluang inovasi yang hilang. Tapi, coba pikirkan sejenak. Apa biaya tak terlihat, invisible costs, terbesar dari koordinasi buruk di organisasi Anda atau organisasi yang pernah Anda alami? Biaya tak terlihat ya. Apa itu contohnya? Apakah itu terkikisnya potensi inovasi gabungan yang cuma bisa muncul dari tabrakan ide antar fungsi atau unit yang beda? Atau mungkin sesuatu yang lebih subtil tapi nggak kalah merusak dalam jangka panjang? Pudarnya semangat kolaborasi itu sendiri. Wah, itu dalam sekali maknanya. Ketika orang mulai enggan berbagi informasi, enggan bantu kolega di tim lain, atau merasa kerjasama itu cuma nambah beban tanpa keuntungan, nah, maka fondasi paling dasar dari keunggulan organisasi mulai retak. Biaya tak terlihat ini seringkali jauh lebih mahal daripada angka-angka pemborosan yang muncul di laporan keuangan. Pertanyaan reflektif yang bagus sekali untuk dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita tentang studi kasus manajemen klasik dari Peter Drucker ini. Semoga diskusi tentang tantangan koordinasi riset global ini memberi Anda wawasan baru dan mungkin beberapa ide tentang bagaimana prinsip-prinsip ini bisa diterapkan atau setidaknya direnungkan dalam konteks Anda sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.